Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kajian The Daily. Dan kali ini ada kabar yang sangat-sangat mengejutkan. Pengacara Hasto yang juga ex-jubir KPK, kantornya digeledah oleh tim KPK dan menyita 2 koper berupa barang bukti. Rekan-rekan, pada saat awal terjadinya kasus Hasto Kristianto yang tentu saja keterlibatannya dalam pelarian Harun Masiku kini tercium oleh KPK dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Awal-awal pemeriksaan Hasto memang PDI Perjuangan memberikan defense yang sangat-sangat tinggi dan bahkan memandang secara sensitif dan penuh pikiran negatif pada kasus tersebut. Padahal ketika ditelisik lebih lanjut, dibenarkan pula oleh KPK bahwa keterlibatan Hasto dalam pelarian Harun Masiku dan perintangan penyidikan benar-benar tidak bisa dibiarkan dan itu adalah sesuatu yang sangat licik dalam mengakali dan mengkhianati hukum di negara ini. Namun kita melihat bagaimana partainya sangat-sangat frontal membela Hasto Kristianto, bahkan yang terbaru ada pasukan Rompi Orange yang dalam hal ini membela Hasto Kristianto sebagai tahanan politik. Begitulah kira-kira. Dan yang terbaru, Hasto menggait ex-jubir KPK dalam tim hukumnya. Namun, seolah jatuh dan tertimpa tangga, justru kantor hukum yang bersangkutan kini digeledah oleh KPK dengan dugaan pencucian uang. Dilansir dari beberapa sumber, 2 buah koper dibawa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi usai menggeledah kantor hukum PC Law Office dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya, ini adalah kasus Menteri Pertanian di era kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo. Ternyata ada andil disinyalir dari kantor hukum ini sehingga dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 koper sekaligus yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, kita tanya dulu konfirmasi kepada KPK dan ternyata juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan penyidik menggeledah kantor tersebut yang merupakan kantor hukum mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK. Dan tentu saja ini menjadikan informasi yang sangat-sangat mengagetkan bagi kita semua karena ketika KPK yang notabene sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi justru kantor ex pejabat tinggi KPK digeledah oleh KPK itu sendiri dan ditemukan beberapa barang bukti berupa koper. Sementara itu, memang ketika kita melihat timing yang seolah sudah dirancang, kita melihat bagaimana kasus Hasto pada saat ini yang ditangani langsung oleh Febri Diansah yang juga tergabung dalam kantor tersebut ini benar-benar menarik perhatian kita semua. Dan tentu saja mereka yang tidak terima menyebut ini pesanan politik. Namun tentu saja penyelidikan tersebut dilakukan atas dasar dugaan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi sebelumnya rekan-rekan. Dan ada informasi dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang memang menekan terjadinya angka korupsi dan menggenjot tingkat kesejahteraan warga negara Republik Indonesia. Batang, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada semua kementerian dan lembaga terkait yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita bisa bersama-sama meresmikan kawasan ekonomi khusus Indostropolis Batang. Saudara-saudara sekalian, kawasan ini tentunya adalah hasil kerja keras dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada pendahulu saya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena di bawah kepimpinan beliau dan dikerjakan juga oleh menteri-menteri beliau, fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini
Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya tegaskan kepada semua pihak bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pekerjaan yang lama. Bisa dikatakan sebuah long march, suatu perjalanan yang berat dan jauh. Semua hasil yang kita lihat dan hasil kita nikmati adalah hasil kerja keras pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari pendiri-pendiri bangsa kita, para pejuang kemerdekaan yang telah berkorban untuk Indonesia sejahtera. Mereka tidak menikmati, mereka tidak melihat hasil yang kita lihat sekarang. Tapi ini adalah cita-cita mereka. Jadi hari ini saya mendapat kehormatan besar dapat meresmikan kawasan ini sebagai hanya salah satu upaya besar kita untuk melaksanakan pembangunan bangsa melalui industrialisasi, melalui hilirisasi. Kemakmuran hanya bisa didapat melalui kerja keras, melalui tekad yang keras, melalui kepemimpinan yang tegas, melalui kerjasama dari semua pihak, melalui kolaborasi. Sekali lagi, kolaborasi. Hanya dengan kolaborasi, hanya dengan kerja keras, kerjasama yang baik, kita bisa membangun kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, hari ini merupakan suatu tonggak yang membanggakan, menggembirakan. Padahal kita lagi membangun puluhan KEK lain dan kita harus berani untuk mengejar apa yang telah dilakukan oleh tetangga-tetangga kita. Kita tidak boleh malu untuk belajar dari contoh yang berhasil, karena tujuan kita adalah membangun kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu tujuan kita. Pembangunan, industrialisasi, hilirisasi, merintis inisiatif-inisiatif juga di hulu. Semuanya tujuannya adalah untuk membangun masa depan yang baik untuk semua rakyat kita. Karena itu saya mendukung segala upaya, segala inisiatif, segala inovasi dari semua pihak, kalangan swasta, dari kawan-kawan dari luar negeri, dari dalam negeri. Silakan. Indonesia terbuka. Indonesia butuh partisipasi, butuh investasi, butuh kerjasama yang baik, yang saling menguntungkan. Karena itu saudara-saudara, inisiatif-inisiatif seperti ini harus kita dorong. Persetujuan, kesepakatan yang saya telah mendapatkan melalui pertemuan saya langsung beberapa kali dengan Presiden Xi Jinping dari Tiongkok, semuanya adalah untuk meningkatkan kerjasama
antara Tiongkok dan Indonesia. Kita berada di kawasan yang sama. Kita hidup sudah ratusan tahun berinteraksi. Kita punya masa depan yang baik. Dengan kuncinya adalah kerjasama. Kuncinya adalah hubungan yang baik. Saya tegaskan bahwa pemerintahan yang saya pimpin, kami memiliki suatu pandangan, suatu politik, yaitu politik bersahabat dengan semua negara. Kita ingin menjadi the good neighbor policy. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Indonesia tegas dalam hal ini, dan ini yang membawa kita ke arah masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, kita melihat rencana-rencana ke depan sangat menjanjikan. Puluhan ribu lapangan kerja akan terwujud. Bahkan saya baru mimpin rapat perencanaan di Kabinet Merah Putih. Investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini, nanti buahnya adalah hilirisasi, supaya nilai tambah semua bahan baku kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Juga lapangan kerja yang kita hitung, lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Masa depan kita gemilang dan cerah. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Saya bangga telah berhasil hari ini melihat pekerjaan yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, dan saya juga di sini mengajak semuanya bahwa berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita, semua presiden yang telah bekerja keras, semua kabinet yang telah bekerja keras, dan khususnya pendahulu-pendahulu saya yang sebetulnya saya sudah minta, mungkin mereka berhalangan. Dalam acara-acara seperti ini sebaiknya presiden-presiden sebelumnya diundang juga, supaya mereka melihat apa yang mereka tanam sekarang sudah kelihatan hasilnya. Terima kasih. Selamat bekerja untuk kawasan ekonomi.